di dalamnya. Inna Allah, sesungguhnya Allah, qad faradallahu alaihim, telah mewajibkan mereka sedekah zakat fi amwalihim, dalam harta mereka, tu'khadhu min aghniyahim, diambil dari orang kaya mereka, fasaddu fi fuqara'ihim, maka sampaikan kepada orang miskin mereka, muttafaqun alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Zakah, kita masuk di bahasan yang baru, yakni kitab zakat, tentang pembahasan zakat. Mengawali bahasan zakat ini kita bahas sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adha ila al-Yamani, mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Maksudnya dalam hadis ini isi dari hadis yang menjelaskan, meriwayatkan tentang Nabi SAW mengutus Mu'adz ke negeri Yaman. Mu'adz ini adalah salah satu sahabat Nabi SAW yang menjadi salah satu utusan Nabi sebagai seorang hakim agung dan juga penguasa di situ. Jadi sampai Nabi mengatakan, ini bu'itsu lakum khairu ahli, kata Nabi. Sungguhnya aku telah mengutus kamu wahai penduduk Yaman daripada sahabatku yang terbaik, kata Rasulullah. Jadi Mu'adz ini salah satu sahabat terbaik yang diutus ke Yaman pada saat itu untuk mengendalikan dan memimpin negeri Yaman sekaligus sebagai hakim agung. Nah, Mu'adz bin Jabal ini salah satu sahabat Nabi. Ada beberapa nasihat Nabi yang disampaikan ke beliau sebelum berangkat itu. Nah, jadi kalau bahasa gitu, pembekalan dari Nabi. Bahkan dites oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita fit and proper test. Jadi uji kelayakan, layakkah Mu'adz ini dijadikan oleh Nabi sebagai pemimpin untuk diutus menjadi pemimpin di negeri Yaman. Layak apa tidak? Layaknya bukan karena kepintarannya, milih pemimpin bukan karena kroninya, milih pemimpin bukan karena pesanan dari yang punya kepentingan, milih pemimpin bukan karena sanak saudara dulurnya, milih pemimpin bukan karena ada udang di balik gendumnya. Ya. Tapi murni pemilihan pemimpin, diutus Nabi untuk menjadi pemimpin di satu negeri dari golongan sahabatnya. Nabi mengatakan, wahai Mu'adz, katanya, mana seandainya kau di sana memutuskan satu hukum, perkara hukum. Maka Mu'adz menjawab, aqdi fi kitabillah. Ketika aku memutuskan sesuatu hukum, aku kembalikan kepada kitab Allah, dalam Al-Quran dan kitab Allah. Maka kata Nabi, fa'ilam yakun, kalau kamu tidak dapat, kalau kau tidak menemukan itu dalam kitab Allah, maka dijawab oleh Mu'adz, bisunnati Rasulillah. Kalau aku tidak dapatkan di dalam kitab Allah, dengan sunnahnya Rasulullah, dalam hadisnya Nabi SAW. Nah, selanjutnya katakan Nabi, kalau kau tak juga menemukan di dalam sunnahnya Rasul, maka ijtihadu bi ra'yi walau alau, maka aku berijtihad sekuat tenaga dengan segala kelemahan yang kumiliki. Sekuat tenaga berijtihad, jadi ijtihadnya, dan tidak sembarang dengan ijtihad yang dilakukan oleh Mu'adz. Maka ini salah satu di antara ada hubungan dengan hadis ini, karena di sini kalimatnya fadzakarul hadis, ya. Maka di dalam wafihi, dalam hadis itu disebutkan, nah, itu maksudnya ya. Jadi kaki kejelasannya baru ke sini, sambungannya baru berikutnya. Oke, diterima oleh Nabi, kayaknya berhasil kan.
Lantas ketika Muaz sudah mulai naik ke kudanya, Nabi masih pesan lagi dengan Muaz, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perkara buruk, perbuatan buruk itu dengan kebaikan, niscaya akan menghapuskan keburukan itu. Masih berpesan Nabi. Sama dengan kamu galak, Ustaz, misalnya aku nak ke merantau, misalnya kemana ya, ke negeri seberang misalnya, biasanya kemana? Mumblas Sulu ya, ya seberang Mumblas Sulu, benar. Tangguh Buntung atau Mumblas Sulu deh. Biasanya kalau aku pesankan dengan kawan-kawan tuh, jago sholat, jago Quran, do ikut dulu pesan. Ya, aku biasanya pesan siap-siap kalau misal ke rumah ada izin, minta apa doanya, lu ikutlah ke pesan. Jago sholat, jago Quran, lu ikut ini insya Allah kalau lagi jago aman, Allah jago kita. Masih berpesan Nabi. Dan Nabi mengatakan nanti engkau akan bertemu dengan satu kaum, maksudnya di tempat dia diutus tadi, maksudnya golongan dari Yahudi dan Nasrani. Ajaklah mereka, kata Rasulullah, untuk mentauhidkan Allah, bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Jika mereka mengikutimu, maksudnya tunduk kepadamu, ikut masuk Islam tadi, maka sampaikan kepada mereka untuk kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Dan jika mereka mengikutimu, maksudnya nurut, nerimo ajakan dari Muaz tadi, melaksanakan itu selama waktu, maka ajarkan kepada mereka, ajak mereka untuk membayar zakat. Nah, maka isi hadisnya ini. Maka tadi kalimatnya fadzakaral haditsa wa fihi. Nah, sambungannya ini. Innallaha qad iftarada 'alaihim shadaqatan fi amwalihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka sedekah. Maksudnya sedekah itu zakat, karena sedekah itu ada dua, sedekah sunnah, sedekah wajib. Sedekah sunnah itu yang umum, yang tidak ditentukan batas tempat, waktu dan jumlahnya. Nah, kalau sedekah yang dimaksud dalam hadis ini adalah zakat, karena ada kalimatnya fi amwalihim, maksudnya zakat harta. Kalau kalimatnya sedekatan fi amwalihim berarti zakat harta. Tukhadhu min agniyaihim, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka. Jadi maksudnya zakat harta yang diambil dari orang kaya. Maka ulama menafsirkan hadis ini berarti zakat harta, karena kalimatnya tukhadhu min agniyaihim. Tidak mungkin diambil dari harta orang-orang kaya kecuali cuman harta. Kalau dia umumnya baik, kalimat umumnya berarti sedekah biasa. Nah, maka ini termasuk kewajiban. Faraddu fi fuqaraihim, dan diserahkan kepada orang-orang fakir mereka. Nah, maka ini menjadi dalil tentang kewajiban zakat, yang menjadi hadis anjuran untuk bahkan kewajiban menyampaikan kewajiban zakat, sebagaimana yang diriwayatkan ketika Muaz menyampaikan ini kepada penduduk Yaman. Kelanjutannya kata Nabi dalam mafhumnya, maka ambillah harta mereka itu dengan secara baik. Maksudnya tidak dengan zalim. Kalau zakat itu mengambil harta bukan dengan zalim. Mengambil harta dari orang-orang kaya itu bukan dengan zalim. Justru cuma sedikit dari harta yang mereka miliki, 2,5% hitungannya. Sedikit sekali. Jadi ketika kewajiban syariat menarik harta orang-orang kaya itu sebahagian dengan takaran yang sudah ditetapkan dalam syariat, maka ini bukan bagian dari kezaliman, karena tidak seberapa. Lain dengan pajak. Pajak itu seharusnya kan berlaku tidak merata. Harusnya pajak itu levelnya beda-beda. Kalau pajak merata itu zalim. Istilahnya 10%, 12%, enggak tahu. Itu
Nah kalau zakat itu memang merata, ada standarnya, makanya ada istilahnya bahasan dalam fikihnya, ada namanya nisab. Nisab, batas standar kena zakat. Kalau hartanya belum sampai ke garis nisab ini, maka tidak wajib. Atau hartanya bergerak, tidak wajib. Ya, maksud bergerak tadi, bergerak bukan menghasilkan, bukan. Seperti mobil, itu kan bergerak, dipakai maksudnya itu. Mobil Alphard tidak kena pajak, tidak kena zakat, kena pajak tapi. Kenapa? Alphard banyak pajaknya, berapa? Mobil itu lagi hampir 4 juta yang ngomong itu mobil. Yang hitam itu. Apalagi Alphard, nah, Alphard jadilah Alphard Alpha, izin sakit. Itu. Dan di akhir hadis ini kita hubungkan dengan isi hadis ini tadi, mafhumnya, maka berhati-hatilah dengan doa orang-orang yang terzalimi. Maka klub hadis ini, maka dimasukkan dari hadis ini karena berhubungan dengan kitab zakat. Diambil redaksinya, matannya yang disebutkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi mengutus sahabat Muaz yang di dalamnya di antara pesan Nabi tentang mengambil zakat ketika orang yang sudah masuk Islam. Ini kalimatnya sudah masuk Islam kalau berarti kalau rentetan dari hadis tadi. Pertama mengajak mereka bertauhid, bersyahadat, memerintahkan sholat, baru memerintahkan zakat. Dan tidak berlaku kepada orang non muslim, tidak berlaku. Ya, tidak berlaku untuk orang non muslim. Maka terakhir ditutup oleh Nabi, berhati-hatilah terhadap doa orang-orang terzalimi. Begitulah keadilan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, yang ditularkan, diajarkan kepada para sahabat, termasuk mereka yang Rasul pilih mereka untuk menjadi kepercayaan memimpin beberapa negeri sebagai negeri yang dipimpin oleh orang-orang Islam dengan menegakkan aturan-aturan Islam. Begitu hebat, luar biasa, fit and proper test sebagai pemimpin di zaman Rasul dengan sahabat dulu. Begitu Nabi ketat, yang menjadi ukuran mereka adalah untuk mengembalikan apa yang menjadi jalan pikiran mereka, apa yang menjadi aturan yang akan dilaksanakan. Tidak boleh keluar dari koridor kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjaga hubungan baik di antara manusia, menegakkan keadilan, menjaga hak di antara mereka. Maka hebatlah di zaman Nabi dulu, sahabat-sahabat itu sukses memimpin satu tempat karena mereka menerima ajaran dan aturan yang Allah tetapkan dan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini pembuka dari bahasan kita tentang kitab zakat. Hubungannya hadis ini dengan kitab zakat dan rentetan, maka keluarlah hadis yang kita bahas untuk pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lam. Ada nanya gitu ya? Ya, maka ini tadi disebutkan sebagai qadhi. Jadi ketetapan yang berlaku dari pemerintah. Jadi yang mengambilnya itu pemerintah. Ya. Termasuk kaget ada bahasan dalam fikihnya orang-orang yang termasuk kategori amil. Maka ada badan sendiri yang mengelola zakat, mulai dari menarik dan mendistribusikan zakat. Resmi itu. Bahkan qadhi yang berlaku dalam mazhab Syafi'i tidak bisa dikatakan uang amil zakat itu kecuali qadhi. Qadhi itu begawinya bukan seminggu atau 3 hari sebelum Idul Fitri yang namanya amil itu. Ya. Dia ditetapkan oleh qadhi. Sekarang ini dah 3 hari sebelum Idul Fitri jadi amil zakat, minta bagian dulu, banyak dulu. Aku tidak usah beras, aku zakat malnya lah, lapang kawan. Cair. Udah bisa. Maka yang diberlakukan adalah orang-orang yang ambil zakat, orang yang mengelola zakat. Bahkan ada pendapat katakan sampai 2 tahun lamanya. Jadi mereka tuh intens
spesialisasi bagi pengelolaan zakat. Maka yang berhak tadi adalah badan khusus dari pemerintah yang ditetapkan untuk pengelolaan zakat, mulai dari mengambil. Maka seharusnya memang diambil zakat itu bagi orang-orang zakat, bukan pajak baik. Kalau kita ini tidak, di negeri kita ini cuma penganjuran, anjuran, himbauan saja. Tapi harus ditegaskan, itu mestinya tegas. Tidak tahu aku ada regulasi tentang itu. Nah itu potongan yang berlaku zakat apa sih? Potong atas. Nah bisa jadi itu regulasi yang ditetapkan pemerintah untuk penghasilan. Cuman kadang-kadang yang potong atas ini tadi cocok tidak dengan kategori fikihnya. Berlakulah nisab dan haul. Kalau bagi pegawai negeri itu tidak cocok ke dalam bahasan mazhab Syafi'i. Kalau kita cerita nisab dan haul, gaji pegawai negeri standar-standar umum, yang bukan yang eselon itu, standar-standar paling besar 4 juta 5 juta, dipotong 2,5%. Di mana nisabnya? Nisabnya padahal kalau dalam hukum itu ada 13,5 suku. Dikonversikan dengan duit berapa jumlah duitnya, dan itu pun setahun. Kalau kurang dari setahun tidak bisa. Nah, apalagi zakat profesi. Zakat profesi itu ada ulama mengatakan dia boleh diambil, tapi dia melebihi nisab juga. Wajar sekali dia dapat, misalnya cak wong yang artis misalnya, sekali dapat dia nyanyi 3 lagu 50 juta, 3 lagu 50 juta. Kita bawa sound system, ngangkut pulau, hujan-hujanan, acara itu segala macam. Tidak bisa diambil zakat. Tapi kalau mereka, maka ulama yang menyepakati termasuk zakat profesi. Kemarin sempat ada namanya permasalahan, tidak apa namanya itu, ada yang tidak setuju tentang kebijakan narik 2,5% merata untuk seluruh ASN. Bahkan kita nano tangan, termasuk kami waktu itu nano tangan bahwa kami tidak setuju bahwa gaji kami dipotong 2,5% untuk alasan zakat profesi. Tidak memenuhi, dan alhamdulillah mungkin sudah beberapa ada di pembahasan tidak dijadikan, dibatalkan. Lumayan 2,5%. Belum potongan yang lain, belum yang lain, tambah lagi yang baru tapera pula lantas itu kau. Habis nunjuk uang baik gaji. Belum yang outsourcing pula gaji, nah sudah, la ilaha illallah. Maka tadi di akhir Nabi mengatakan, ambillah harta mereka itu dengan cara yang baik. Berarti kalau dihubungkan dengan zakat, tidak sembarang ngambil harta rakyat ini. Jago. Di ujung lagi, hati-hatilah dengan doa orang yang terzolimi. Kalau kita lihat runtutan kalimatnya ini, jadi seolah-olah ada pesan tersirat di situ. Ambil zakat, jangan zolim, jangan zolim terhadap harta orang-orang yang ada di situ. Karena doanya lebih luar biasa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Ada lagi? Lagi bahasan fikihnya ini buka kan. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam wa azim ala rasulillah. Allahumma alina bil ilmi wa zidna bil ilmi wa akrim taqwana bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma fid lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama